Varius 125 LED, lampu indikatornya nyala terus. Ini motor nggak bisa hidup. Terus ya, kita cek dulu pakai scanner. Bukanya ini aja. Kita colok pakai Zodiac M100 Pro. Sudah nyala. Kita cek di bagian Honda. Kita cek di sini, pilih auto scan. PGMFI. Menghubungkan memori ke ECU. Kita baca membaca kode kerusakan. Nah, ini pembacaan atau tampilan DTC itu kerusakan yang terjadi sebelum diperbaiki ya. Itu membaca kode kerusakan yang sedang rusak ya, yang belum diperbaiki. Nah, itu maksudnya tampilan DTC. Kita cek di sini. Nah, sini ada kode kedipan 52, sensor CKP atau pusher bermasalah, terjadi hubungan konslet. Jadi tadi ada indikator milnya nyala, itu karena sensor 52-nya atau sensor CKP-nya ya, atau pulsernya. Nah, itu yang sedang terjadi kerusakan. Ini bukan sejarah. Kalau sejarah itu, sejarah kerusakan itu yang sudah diperbaiki tapi masih tersimpan kode kerusakan. Kalau pembacaan atau tampilan DTC ini adalah yang sedang terjadi kerusakan tapi belum diperbaiki ya. Kalaupun kita reset kode kerusakannya atau sejarah kerusakannya, itu tidak akan hilang kalau belum diperbaiki kerusakannya ya. Jadi kita perbaiki dulu kerusakannya, baru kita reset history kerusakannya. Oke ya, ini kita udah dapat masalahnya, yaitu sensor CKP atau pulser. Nah, sensor CKP itu ada di bagian di sini, di belakang radiator, dekat magnet, seperti dekat pulser ya. Dengan kabel-kabelnya di sini. Untuk sementara kita cek dulu bagian kabelnya di sini. Kalau kabelnya, biasanya kabelnya aja yang putus ya. Ini kita cek dulu. Nanti kalau kabelnya normal, baru kita cek sensor atau soket sensor CKP-nya. Oke. Ini setelah kita cek kabelnya tidak ada masalah, tapi di sini ada masuk air ya. Memang kalau kata yang punya motor, setiap kali dicuci ini pasti mogok. Ini nyucinya kayak apa ya, merendam aja nih mungkin. Biasanya kalau motor itu dicuci jarang mogok. Ini bisa sampai ke soketnya, banyak air. Bahaya ya, bisa jebol isunya. Dari kabel-kabelnya tidak ada masalah. Soket apanya ya, ini soket sensor bagian cok, ini bagian coknya itu tadi berair. Memang kalau kata yang punya motor, kalau setiap dicuci pasti ini mogok. Kabel sudah kita cek, ternyata tidak ada masalah, kabelnya tidak ada masalah. Setelah kita bongkar di sini, motornya nauzubillah ya, ini sudah kena air, kena oli itu tubalnya. Parah ya. Jadi bisa kemungkinan ini sensor CKP, nya rusak. Oke, kita bersihkan lagi ini, nanti setelah itu kita tunggu hasilnya apa, masih bisa dipakai atau tidak. Oke. Ini penyebabnya ya,
sensor CKP nya error. Ini udah kita bersihkan. Nah, ini penyebab sensor CKP nya error ya. Ini kabelnya ada yang mau putus. Ada 3 kabel yang mau putus. Yang paling parah di sini adalah kabel putih strip hitam. Ya, kabel putih strip hitam sama kabel putih strip biru. Kabel putih strip biru. Ini kita putuskan tuh. Terus ya. Ya, kabel putih strip hitam. Oh, ini juga ini ada nih. Ini biasanya kena gesekan ke rangka bodi. Nanti kita sambung lagi terus kita rapikan. Baterai. Bentar ya. Ini seal yang lama penyebab bocor, kita ganti dengan seal yang baru. Ini seal yang baru. Seal koras sebelah kanan ya, atau seal tapak spool. Ini kita ganti. Oke bro, udah setelah semuanya kita pasang, ini udah kita pasang, kita rapikan lagi kabelnya, terus spoolnya tadi atau sensor CKP nya juga udah kita perbaiki, udah kita bersihkan, udah kita pasang lagi. Kita cek di sini apakah masih ada kerusakan. Ini kita tes di PJMR. Nah, kita cek membaca kode kerusakan apakah masih ada. Tadi kan dia muncul karena itu belum diperbaiki, kerusakannya masih ada tapi belum diperbaiki. Setelah diperbaiki masih ada nggak? Ini pembacaan atau tampilan DTC, kita ceknya di sini. Nah, ternyata sudah tidak ada, berarti kerusakan di motor ini sudah tidak ada ya, sudah hilang. Nah, ini apa yang kode-kode yang tersimpan. Ini adalah kode tersimpan, sensor CKP pulser bermasalah. Sensor CKP pulser bermasalah. Ini hubungannya ya yang rusak. Atau historinya atau yang tadinya kerusakan. Nah, di sini kita hapus kode kerusakan atau historinya. Kita hapus. Setelah kita hapus, nanti lampu indikator milnya itu sudah pasti hilang ya. Lampu indikator yang di speedometernya itu pasti hilang. Oke, kita matikan dulu kunci kontaknya, baru kita cek lagi yang tadi udah apa. Setelah kita hidupkan lagi, kita cek apakah masih nyala lampu indikatornya, lampu milnya. Nah, ternyata sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada gini berarti harusnya motor ini hidup. Jadi kalau dia masih ada, itu berarti motornya akan kesulitan hidup. Pekerjaan selesai. Ternyata tadi cuma kabel sensor CKP nya ada yang putus, ada yang mengelupas. Nah, ini kan masih kurang enak, nanti kita reset manual lah, reset. Jadi kita reset TPS sama reset manual. Kita pakai mode 1. Ini kayaknya masih modenya ketinggian. Ini juga kita reset. Cara meresetnya itu kita tekan aja di sini. Ya, kita tekan. Ini contoh ya, tekan karena saya pegang kamera. Nah, sudah hilang, baru kita lepas. Oke. Itu reset olinya. Nah, ini sekarang kita reset dulu ininya ya, karena saya pegang kamera, pegang HP, jadi ini nggak bisa saya tunjukkan resetnya.
Di video-video yang lain sudah saya tunjukkan cara mereset manualnya atau setting modenya ya. Jadi ini kita langsung aja. Nah, ini udah siap varionya, udah kita reset. Udah lumayan ringan ya. Oke, sip. Coba tes dulu apa? Ya. Nah, udah kita dites dulu. Coba. Oke. Cuma dia injeksinya agak nyendat ya. Injeksinya ada nyendat nggak? Injeksinya ada nyendat-nyendat nggak? Nggak ada. Ini injeksi masih bagus Pak? Dari suara bunyinya. Kalau dari suara masih bagus. Cuma dia kayak agak berat aja dia. Agak berat. Kayak, Apa ya Pak? itu biasanya minta servis aja ya injeksinya. Minta servis sama reset.